Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Imawati, kelas 4E PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kurikulum. A. Pengertian kurikulum. Ditinjau dari asal katanya, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang mula-mula digunakan dalam bidang olahraga, yaitu kata kurere yang berarti jarak yang ditempuh, lari. Dalam kegiatan berlari, tentu saja ada jarak yang harus ditempuh, mulai dari start sampai dengan finish. Atas dasar tersebut, pengertian kurikulum diterapkan dalam bidang pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Jadi kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. B. Telaah kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. C. Prinsip dan fungsi kurikulum. Yang pertama, prinsip kurikulum. Menurut Umar Hermalik, membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi 8 macam. Yang pertama yaitu prinsip berorientasi pada tujuan, yaitu pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, prinsip relevansi. Dalam pengembangan kurikulum meliputi tujuan, isi, sistem penyampaiannya harus relevan pendidikan nasional. Nah, yang ketiga, prinsip efisiensi dan efektivitas. Dalam pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien agar dapat mencapai hasil yang optimal. Yang keempat, prinsip fleksibilitas atau keluasan, yaitu kurikulum yang luas, mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, dan dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat. Yang kelima, yaitu berkesinambungan atau kontinuitas. Kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian aspek-aspek dari materi dan kajian disusun secara berurutan. Yang keenam, prinsip keseimbangan. Dalam penyusunan kurikulum, supaya memperhatikan keseimbangan secara fungsional dan proporsional antara program dan subprogram. Yang ketujuh yaitu prinsip keterpaduan. Dalam penyusunan kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Fungsi kurikulum. Yang pertama yaitu fungsi kurikulum untuk peserta didik, yaitu sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Yang kedua, fungsi kurikulum untuk pendidik. Bagi pendidik ataupun guru berguna dalam penerapan cara mengajar nantinya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi kurikulum untuk orang tua anak sekolah. Orang tua tentunya menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam pendidikan anaknya. Oleh karena itulah, fungsi kurikulum sangat berpengaruh bagi orang tua peserta didik. Dasar dan tujuan kurikulum.
Yang pertama, dasar kurikulum. Menurut Herman H. Hane, dasar kurikulum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, dasar psikologis, yaitu untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Yang kedua, dasar sosiologis, yaitu untuk mengetahui tuntutan yang sah dari masyarakat. Yang ketiga, yaitu dasar filosofis, yaitu untuk mengetahui keadaan alam semesta di mana kita tempat hidup. B. Tujuan kurikulum. Sebagai alat pendidikan, tentunya kurikulum diciptakan bukan tanpa tujuan. Bahkan kurikulum muncul dan terus berkembang agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Tujuan utama dari kurikulum yaitu untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, dan juga afektif ketika berada di lingkungan masyarakat. Relevansinya dengan standar nasional pendidikan. Menurut Hermawan dan kawan-kawan pada tahun 2003, relevansi kurikulum merupakan relnya pendidikan untuk membawa siswa dapat hidup dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta membekali siswa dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan tuntunan harapan masyarakat. Itulah tadi penjelasan mengenai konsep dasar kurikulum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.